Halo sobat, kembali lagi di channel Sins A. Di depan teman-teman ini adalah sebuah bungkusan berisi multimeter Zotac. Serinya adalah ZT98. Di video kali ini saya akan review, unboxing. Kenapa saya memilih membeli ZT98 ini, saya akan ulas di sepanjang video ini. Jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum subscribe, simak terus. Oke, seperti ini untuk kardusnya. Kita lihat apa saja paket atau yang ada di dalamnya. Digital multimeter ZT98. Ada probe, mesin multimeternya, user manual dalam bahasa Inggris, user manual dalam bahasa Cina. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh multimeter ini dan kelebihan ZT98 ini dan kekurangannya dibandingkan dengan rekan-rekannya seperti Zotac, ZT100, ZT101 maupun yang paling banyak peminatnya adalah ZT102. Seperti ini penampakannya. Zotac ZT98 bentuknya mungil, full body plastik, dan yang unik pada saat pembelian sudah termasuk baterai ya. Jadi ketika bisa langsung dihidupkan tanpa kita membeli baterai lagi. Multimeter yang bertenagakan baterai dengan auto rank digital, perhitungannya sampai 2000 account. Lalu LCD display dengan backlight, ada lampunya juga. Bisa digunakan untuk mengukur arus AC/DC, voltase AC/DC, arus AC/DC, resisten, dioda, dan continuity. Nanti saya akan bandingkan dengan ZT102 ya, apa yang nggak dimiliki oleh ZT98 tetapi dimiliki oleh ZT102. Pertimbangannya saya memilih ini karena kegunaan ya kan, saya tidak terlalu intens dalam hal elektro, tapi ini saya gunakan untuk pengukuran ringan-ringan saja. Jadi saya pilih ini karena harganya murah. Saya mendapatkan ini di Bukalapak hanya 118.000, sementara untuk 102 yang pamor harganya masih sekitar 180, paling murah 160.000. Ini lebih baik daripada saya dulu punya seperti ini, Kilometer. Ini harganya nggak sampai 100.000, tapi 1 tahun lebih rusak. Makanya saya berganti ke Zotac karena dia ratingnya tinggi. Langsung saja kita nyalakan. Oke, ini kita ulas satu-satu apa saja yang ada di panel ini. Ada LCD display tentunya. Terus ada tombol. Di sini adalah tombol hold ya. Pada saat kita pembacaan pengen holding, ditahan bacaannya supaya tidak bergerak, pakai tombol ini. Dan untuk backlight juga bisa ditekan, dia lebih dari 2 detik backlight nyala, matikan lagi 2 detik backlight hidup. Lalu ada select artinya untuk memilih antara AC/DC mode atau dioda atau continuity atau mode lain, kita pilih select button ini. Lalu ada rotary switch-nya ya. Rotary switch-nya ini adalah off. Lalu ada juga DC Voltec ya, di sini DC Voltec. Lihat di sini garis lurus adalah DC Voltec, lalu ke AC Voltec, lalu ke resisten, lalu ada dioda dan continuity ya. Jadi yang paling sering dipakai oleh saya. Lalu ada AC DC current, arus ya. Lalu ada yang ini dalam miliampere. Sorry ya, miliampere. Dan yang mode ini adalah dalam mikroampere. Lalu ini adalah
off kembali lagi ya. Ini juga auto power ya, kalau misalnya lama nggak dipakai dalam hitungan jangka waktu tertentu dia akan otomatis mati sendiri. Lalu ada ini ya, lubang ini untuk input terminal untuk voltase, untuk resisten, continuity, dan dioda ya. Inputnya berarti kita pakai yang merah ini ya, pakai yang merah ini, sorry belum dibuka ya. Presisi banget. Untuk voltase, resisten, continuity kita pasang di sini. Untuk yang ini nomor berapa ini, nomor tulisannya COM ya, ini untuk negatifnya kita pasang di situ. Untuk semua pengukuran negatifnya di sini, COM-nya. Lalu yang terakhir adalah untuk pengukuran arus AC/DC, merahnya dipindah ke sini. Oke, lalu saya singgung seri populer dari Zotac ini adalah 102 ya. Kira-kira yang membedakan ini dengan 102 apa saja sih? Tentunya lebih banyak fitur-fiturnya ZT102 teman-teman. Yang pertama adalah untuk perhitungan account-nya. Kalau yang di Zotac 98 ini dia perhitungannya maksimal hanya 2000 account. Sementara untuk Zotac 102 dia sampai 6000 account. Itu yang pertama. Yang kedua adalah set 102 adalah sudah True RMS ya. RMS itu apa? Singkatan dari root mean square. Kalau dijelaskan sini panjang, intinya untuk perhitungan arus bolak-balik yang terdistorsi perlu digunakan True RMS, khususnya untuk pengukuran, contohnya untuk inverter dan alat-alat teknologi atau elektronik sekarang yang sudah canggih-canggih. Nah itu perlu. Jadi teman-teman kalau untuk pemakaian yang lebih intensif disarankan untuk yang 102 True RMS. Dan yang ketiga adalah akurasinya pasti lebih akurat ya dibandingkan dengan 98. 102 lebih akurat. Ranknya juga lebih, seperti tak jelaskan tadi, bisa sampai 6000, ini hanya 2000. Terus yang 102 itu bisa baca kapasitor, kapasitasnya seperti apa, ini nggak bisa. Lalu yang 102 bisa baca frekuensi, ini nggak bisa lagi. Duty cycle, ini nggak bisa, 102 bisa. Dan yang paling wah adalah 102 bisa mengukur suhu ya, ada probe khusus untuk suhu. Tapi harganya jauh lebih mahal, bisa sampai 190.000 ya. Ini hanya 100 ribuan. 118.000. Ini untuk teman-teman yang nggak terlalu intensif, hanya pengukuran biasa untuk pengecekan kabel atau apa, ini lebih disarankan. Oke, kita lanjut ke sesi pencobaan fitur-fitur ini ya. Kita coba untuk ukur-ukur. Oke, kita akan mengukur voltase untuk AC. Diarahkan ke lambang voltase AC di sini ya. Dia otomatis. Seharusnya bacaannya adalah coba saya backlightnya nyalakan biar jelas. Oke, lebih jelas ya kan ya. Harusnya bacanya adalah 220. Sorry, mungkin belum kena. Oke, bacanya 239 ya, masih satu rank dengan 220. Dan ini adalah auto rank ya, jadi apabila ini dipindah ke ohm dia nggak apa-apa, dia cuma nggak baca aja. Tapi kalau dipindah ke voltase yang memang diperuntukannya, dia kembali membaca. Oke, 240. Lalu lanjut ke pengukuran DC voltage. Arahkan ke voltase dengan lambang strip di atas yang artinya adalah DC. Kita ngukur batu baterai ini, batu baterai lama. Tempatkan plusnya di lambang voltase sini dan negatif di COM seperti biasa. Lalu probe negatif kita taruh ke situ dan negatif di sini. Harusnya bacanya antara 1,5. Oke, ini adalah 1,6 ya. Masih toleransi. Selanjutnya adalah pengukuran dari tahanan resistensi ya, kita arahkan ke lambang ohm. Untuk probe tetap di lubang ini. Saya akan coba ukur. Pertama adalah resistor ya, kelihatan ya. Saya nyalakan backlightnya sebentar.
Oke, satuannya berubah menjadi kilo ohm. Oke, terbaca ya. Apakah ini benar? Oke, terbaca. Lalu akan saya coba dengan potensiometer yang di pantat belakangnya tertulis 500 kilo ohm ya. Apakah benar bacaannya seperti itu? Oke, bacaannya benar. Tetapi satuannya di sini adalah mega ohm ya, dibagi dengan kilo ohm bagi 1000 ketemu adalah 1 2 3 tetap 500 kilo ohm. Berarti korek bacaannya tepat. Bentar saya fokuskan dulu. Oke ya, 500 ya. Berikutnya adalah pengukuran untuk continuity atau dioda juga bisa. Tetap probe-nya di arah sebelah sini, diarahkan ke lambang continuity dan dioda ini. Tapi untuk select kita bisa pilih dioda atau continuity-nya. Untuk dioda saya lewati karena saya tidak punya dioda, mohon maaf. Dan continuity ini seperti biasa apabila disentuhkan kedua probe ini akan bunyi bip ya, tertanda itu adalah tersambung. Kekurangan paling simpel adalah untuk pengecekan kabel ataupun rangkaian adakah yang putus atau masih tersambung dengan baik. Saya akan coba pengecekan kabel yang merah ini. Oke, bunyi ya, jadi masih tersambung dengan baik. Untuk selanjutnya adalah pengukuran arus ya. Seperti biasa arus memerlukan sedikit setting dan lain-lain, dan sudah biasa juga saya lewati ya. Jadi seperti inilah Zotac CT98. Seperti itu teman-teman untuk multimeter Zotac CT98 ini ya. Lebih banyak kekurangan daripada 102, tapi cocok untuk pemeriksaan ringan. Bagi teman-teman yang ingin 102, monggo pilihan ada di teman-teman sekalian. Tapi untuk pemeriksaan ringan ini sangat cocok, dianjurkan dengan harga yang sangat murah ya. Untuk ranknya mesti jauh di bawah 102. Sebagai contoh saya ambil range untuk DC Voltec. Alat ini mampu membaca 0,1 milivolt sampai dengan maksimal 1000 volt. AC voltasenya 0,001 volt sampai dengan 750 volt. Itu sebagai contoh. Untuk keakurasiannya ya, untuk DC Voltec alat ini 0,8% keakurasiannya dengan plus minus 5. Sementara untuk 102 dia sampai 0,5% keakurasiannya dengan plus minus 3. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga dapat membantu bagi teman-teman mencari multimeter untuk pemeriksaan ringan, kualitasnya bagus dan harganya murah. Oke, jangan lupa bantu channel saya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like apabila dirasa video ini sangat membantu dan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa.